pelopor. Barisan pelopor dalam bahasa Jepang yaitu Susintai adalah organisasi semi militer pertama bentukan Jepang yang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya RP Suroso Sudiro Otto Iskandar Dinata, DR Bontaran Mortoatmodjo, dan DR Mawardi. Barisan pelopor dibentuk pada 1 November 1944. Barisan pelopor seragamnya tidak seperti seragam sebuah pasukan, tapi hanya menggunakan lencana kepala banteng di dalam lingkaran dan dipasang pada baju bagian dada sebelah kiri sebagai ciri. Pada akhir tahun 1945, Laskar Pemuda kurang lebih ada 60.000 orang pemuda. Mengapa barisan pelopor dibentuk? Barisan pelopor dibentuk sebagai hasil sidang ketiga Chosamin Dewan Pertimbangan Pusat. Jepang membentuk barisan pelopor sebagai upaya mempertahankan keinsafan rakyat terhadap kewajibannya dan membangunkan persaudaraan segenap rakyat. Apa tujuan dibentuknya barisan pelopor tersebut? Dapat dikatakan bahwa tujuan barisan pelopor yaitu menyatukan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama membantu Jepang dalam menggiatkan usaha mempertahankan tanah air dari serangan musuh. Nah, selain itu, ada Dr. Mawardi sebagai pimpinan barisan pelopor Jakarta. Jumlah anggota organisasi ini diperkirakan mencapai 60.000 orang. Barisan pelopor merupakan bagian dari Jawa Hotokai yang keanggotaannya mencakup seluruh pemuda, baik yang terpelajar maupun tidak. Keanggotaan yang heterogen diharapkan menumbuhkan semangat solidaritas sehingga timbul semangat kebangsaan yang tinggi. Barisan pelopor ini juga dikerahkan untuk mendengarkan pidato dari pimpinan-pimpinan nasionalis. Melalui barisan pelopor, golongan muda terpelajar berusaha mengorbankan semangat rakyat dalam membela tanah air dan meningkatkan rasa persaudaraan untuk menguatkan perlawanan. Kegiatan utama yang dilakukan organisasi pelopor yaitu melatih setiap anggota kemiliterannya. Meskipun hanya menggunakan alat sederhana seperti senapan kayu dan bambu runcing, mereka juga dilatih untuk menggerakkan massa yang banyak, memperkuat pertahanan militer, dan juga melakukan kegiatan untuk kesejahteraan rakyat. Apa yang melatar belakangi terbentuknya organisasi Hizbullah? Pembentukan Hizbullah berawal ketika tokoh dan masyarakat Indonesia mulai menyuarakan aspirasi tentang pembentukan satuan militer yang beranggotakan bangsa Indonesia. Pada tanggal 13 September 1943, permohonan pembentukan satuan militer turut diusulkan oleh 10 ulama, yaitu Ki Haji Mas Mansur, Ki Haji Adnan, Dr. Abdul Malik Karim Amrullah, Guru Haji Mansur, Guru Haji Khalid, Ki Haji Abdul Majid, Guru Haji Jakob, Ki Haji Junaidi, Ustadz Muhtar, dan Haji Muhammad Santri yang menuntut agar segera dibentuk tentang tentara sukarela bukan wajib militer yang akan mempertahankan Pulau Jawa. Nah, tentara ini direncanakan terdiri dari umat Islam dan diatur menurut ketentuan Islam. Usulan pembentukan satuan militer ini diwujudkan dengan dibentuknya PETA pada tanggal 3 Oktober 1943. Tetapi PETA bukanlah satuan khusus bagi pemeluk Islam. Pada tanggal 25 Februari 1944, terjadi pemberontakan di Singaparna dari kalangan santri yang dipimpin oleh Ki Haji Zainal Mustafa. Pemberontakan ini membuat Jepang mulai melunakkan sikap terhadap kelompok Islam. Pada bulan Desember 1944 hingga Januari 1945 dibentuk Pusat Pimpinan Barisan Hizbullah untuk mempersiapkan perekrutan dan pembukaan pusat pelatihan. Dewan ini dilakukan oleh KH Zainul Arifin Pohan dengan wakil Muhammad Roem, sedangkan urusan pelatih dikomandani oleh KH Masyur dengan wakil Prawoto Mangkusmito di bawah pengawasan Motosige Yanagawa dari Bepan, gugus tugas khusus dari Angkatan Darat ke-16. Selama setahun pertama berdirinya, diperkirakan jumlah anggota Hizbullah secara keseluruhan mencapai sekitar 25 personal. Apa tujuan dari bentuknya Hizbullah? Organisasi ini dibentuk sebagai prajurit cadangan bagi Jepang mendesak oleh pasukan sekutu, mendirikan komando pusat dari wilayah mengurus logistik, menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar tak menjalankan agama dan membela agama serta umat Islam Indonesia. Tugas dan kegiatan dari organisasi Islam Hizbullah tersebut memiliki tugas pokok, yaitu yang pertama,
Sebagai prajurit cadangan, tugas para anggota Hizbullah yaitu membantu tentara Jepang melatih diri, jasmani dan rohani, menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. Yang kedua, sebagai pemuda Islam, para anggota Hizbullah bertugas untuk menyebarkan agama Islam, ajaran Islam. Islam memimpin umat Islam untuk taat beribadah dan membela agama serta umat Islam di Indonesia. Februari, Anggota Hizbullah secara keseluruhan mencapai sekitar Tugas pokok perekrutan dipasang Pak anggota BRI.